Anak-anak, hari ini kita akan lanjutkan materinya berkaitan dengan pembahasan yaitu kekongruenan dan juga kesebangunan. Materi yang pertama kita akan bahas yaitu konsep kekongruenan dan juga kesebangunan. Kemudian yang lainnya berkaitan dengan kongruenan pada segitiga dan kesebangunan pada segitiga itu akan kita bahas nanti. Konsep kekongruenan dan kesebangunan pada bangun datar dan juga kesebangunannya. Yang pertama, kekongruenan pada bangun datar. Perhatikan dua buah gambar berikut, yaitu gambar jejar genjang ABCD dan juga KLMN. Dua buah bangun datar segi 4 ini dikatakan sama atau kongruen karena sudut-sudut yang bersesuaian sama besar, kemudian sisi-sisi yang bersesuaian juga sama panjang. Jadi ukurannya bisa kita lihat ini sama, kemudian juga sudut bersesuaiannya juga sama. Sebagai contoh di sini, perhatikan kedua gambar trapesium di sini. Buktikan bahwa trapesium ABCD dan KLMN itu sebangun. Nah, kemarin kita sudah bahas mengenai kesebangunan. Dua buah bangun dikatakan sebangun kalau memiliki sudut-sudut. Yang pertama itu bentuknya sama, yang sudah trapesium, sama-sama trapesium. Yang kedua itu sudut-sudut yang bersesuaian sama besar, kemudian perbandingan panjang sisinya itu sama. Nah, perhatikan sudut-sudut yang bersesuaian. Besar sudut A sama dengan besar sudut L sama dengan 90 derajat. Kita bisa lihat di sini sudut A dan juga sudut L-nya karena siku-siku maka dia 90 derajat. Besar sudut C sama dengan besar sudut N sama dengan 127 derajat. Jadi besar sudut ini dan sudut N itu adalah 127 derajat. Kemudian besar sudut B sama dengan besar sudut M itu adalah 53, dilihat dari gambarnya. Sehingga supaya besar sudut yang saling bersebelahan itu sama, supaya kita mendapatkan angka 127 itu adalah 180 dikurangi dengan 53. Selanjutnya besar sudut D juga akan sama dengan sudut K, yaitu 90 derajat. Selanjutnya perbandingan sisi yang bersesuaian. Misalkan sisi AB dengan sisi LM 54 berbanding 45 itu 6 berbanding 5. Kemudian sudut AD berbanding KL sama dengan 24 berbanding 20. Jadi kalau misalkan kita menggunakan perbandingannya ini yang pertama, maka ini yang kedua. Jadi 24 berbanding 30, 54 berbanding 45 yang di bawah. Selanjutnya yang di atas 36 berbanding 30, kemudian yang di sampingnya 24 berbanding 20, yang di bawah 54 berbanding 45, yang di samping 30 berbanding 25. Kalau ini dicek, maka kalau perbandingannya sama berarti dia sebangun. Perhatikan gambar dua buah bangun yang kongruen, berarti dua bangun ini dikatakan sama. Maka kita bisa melihat ciri khasnya di sini. Kalau ada bulatan sama bulatan putih, berarti panjangnya sama. Kalau ini 10 berarti ini juga 10. Kemudian bulatan hitam dengan V, bulatan hitam dengan V 13, berarti ini juga 13. Begitu seterusnya, berarti 15, ini 18. Berarti panjang PQ-nya adalah 10. Selanjutnya,
Diketahui trapesium sama kaki ABCD, kita buatkan terlebih dahulu ABCD. Kemudian di sini dibilang AB sama dengan QR. AB sama dengan QR. Ini terlebih dahulu kita samakan, berarti sedangkan penamaannya ABCD berarti PQRS di sini. Nah, sehingga kita bisa melihat sudut-sudut yang bersesuaian itu yang sama besar itu adalah sudut B sama dengan sudut P, berarti salah. Kemudian sudut B sama dengan sudut R, berarti ini betul, di bawah, berarti ini jawabannya. Kemudian kesebangunan pada bangun datar. Dua buah bangun dikatakan sebangun kalau perbandingan ukurannya kan sama tadi ya. Sehingga di sini kita melihat bangunnya sudah sama, yaitu sama-sama trapesium. Kemudian syaratnya sudut-sudut yang bersesuaian juga sama. Nanti perbandingannya tinggal dilihat apakah memiliki perbandingan yang sama. Contohnya diketahui trapesium ABCD dan EBGF itu sebangun. Seperti gambar ini ditanya berapa panjang AE, panjang BE, panjang BG, dan panjang EF. Oleh trapesium keduanya ini sebangun, maka kita bisa melihat DG, DC berbanding FG sama dengan AB berbanding EB, kemudian AD tegak berbanding EF, kemudian BC miringnya sama dengan BG berbanding BG. Nah, tinggal dimasukkan aja angka-angkanya, nanti dapat jawabannya, yaitu sebagai berikut. Untuk AE-nya kita dapatkan 20, BE-nya kita tinggal masukkan, didapatkan 40. Begitu juga dengan BG-nya 36, D-nya adalah EF-nya adalah 20. Selanjutnya perhatikan gambar persegi panjang berikut. Persegi panjang dikatakan sebangun dengan persegi panjang tersebut. Kita melihat terlebih dahulu perbandingannya. 6 berbanding 9. Kalau kita bagi 3 berarti ini 2/3. Maka kita cari yang perbandingannya 2/3. Yang pertama ini kan 5/6, berarti salah. Kemudian ini 4/7 juga salah. Ini 6/8, kita sama-sama bagi 2, dapatnya 3/4, ini juga salah. Sedangkan yang terakhir 4 berbanding 6, kita bagi 2, didapat 2/3, berarti betul. Jawabannya C. Untuk materi kekongruenan pada segitiga nanti kita akan bahas pada pertemuan selanjutnya. Silakan anak-anak untuk mencoba untuk mengerjakan latihan pada buku LKS uji kompetensi 1 pada bangun ruang, yaitu pada bangun datar, materi kekongruenan dan juga kesebangunan, uji kompetensi 1 bagian B. Nah, selamat belajar. Nanti kita akan membahas materi tersebut untuk soal-soal di bagian B pada pertemuan selanjutnya. Selamat belajar anak-anak, sampai berjumpa lagi pada pertemuan selanjutnya.